Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dr. Ten Suyanti, Mars ataupun yang mewakilinya. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Eka Wayukasi sebagai Ketua PIKTI. Banyak yang sudah dia lakukan selama kepemimpinannya dan salut buat dia karena ini adalah seminar yang ke-201 tanpa jeda dan tanpa pamrih. Luar biasa. Untuk percepat seminar ini, saya ingin mengucapkan salam sehat dan sejahtera buat seluruh organisasi yang ada di bawah PIKTI dan juga lembaga pendidikan yang bergabung kepada PIKTI. Terima kasih buat semuanya. Hari ini adalah seminar yang ke-201 dengan tema ASI, seberapa pentingkah? Tentu kita tahu ada pepatah yang mengatakan anak ibu minumnya adalah air susu ibu, anak sapi minumnya dari susu sapi. Jangan sampai anak-anak kita minum dari susu sapi karena ada suatu pemahaman yang salah. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kedua pembicara kita akan berbicara tentang ASI, manfaat dari ASI, dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa seminar hari ini memberikan wawasan pemahaman yang lebih baik dan lebih luas untuk semua peserta seminar PIKTI, sehingga kita lebih tahu kenapa sih ASI itu penting, buat apa sih anak kita harus minum ASI, dan lain sebagainya. Baik, untuk mempersingkat dan mempercepat seminar ini berlangsung, maka dengan hati yang tulus saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, selamat mengikuti seminar PIKTI yang ke-201 dan dengan resmi seminar ini saya buka dan saya serahkan kembali kepada Dr. Agus Praitno. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Joko atas opportunity yang diberikan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, selanjutnya kita menginjak acara berikutnya adalah speaker yang pertama. Saya akan membacakan dulu profil dari Ibu Dr. Mariere Ancila Dominic, PSC. Beliau adalah seorang dokter dan konselor ASI. Selamat datang para praktisi pemerhati kesehatan di acara Zoom kali ini. Kami sangat senang dapat menghadirkan narasumber pertama kita. Beliau adalah bernama lengkap Dr. Marielle Angela Dominic PSC atau beliau biasa dipanggil Dr. Cila. Beliau seorang dokter muda yang berpengalaman yang telah menyelesaikan program internship dokter Indonesia atau PD pada tahun 2023 dan mendapatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada tahun 2022. Meraih gelar PSC di Curtin University Perth, Western Australia pada tahun 2016. Beliau memiliki sertifikasi dalam pelatihan konseling menyusui dari Sentra Laktasi Indonesia pada tahun ini. Beliau sangat concern dan menunjukkan dedikasinya dalam memberikan perawatan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai konferensi mahasiswa kedokteran di Asia antara 2016 sampai 2018. Menunjukkan komitmennya untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan. Sebelum beliau kita sambut, saya sambut dengan pantun beliau. Belajar di Pelita Harapan, ilmu kedokteran penuh kepastian. Dokter Cila hadir dengan dedikasi, bantu kesehatan ibu anak dengan penuh hati. Kita sambut Dokter Cila, kami persilahkan.
Ya, terima kasih, Bapak. Lucu banget pantunnya. Baru kali ini Oh, aku dikasih pantun. oh gitu. Hehehe. Iya. Wah, harusnya ya wow gitu. Iya. Supaya Oke. semangat gitu loh. Karena kadang-kadang kita ngantuk itu pada Oh gitu. ya. Iya. Oke, mudah-mudahan dengan suara aku yang lumayan lucu ini, mudah-mudahan nggak bikin ngantuk ya. Iya. Oke, oke, sip. Aku izin share screen ya. Siap. Sebentar. Eh, hmm. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah terlihat ya. Oke, boleh saya izin mulai. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dr. Maria Lancila Domini, bisa dipanggilnya Dr. Cila. Saya merupakan konselor laktasi. Hari ini berbicara tentang ASI, seberapa penting sih? Oke, it's, itu nggak mau. Oke. Nah, kita tahu sebetulnya menyusui itu dimulai dari kalau dari WHO sendiri, menyusui itu sebetulnya dimulai dari waktu kita lahir. Semua yang anak-anak lahir ini dia menyusui sejak dia lahir dan dia akan bisa menyusui sampai kapan? Sampai umur 2 tahun atau setelahnya. Cuman biasanya menyusui itu dari 0 sampai 2 tahun. Nah, menyusui eksklusif itu apa? Menyusui eksklusif itu artinya anaknya dikasih air susu ibu saja, tanpa air, tanpa makanan tertentu, tanpa apapun pada waktu di bawah 6 bulan. Jadi 0 sampai 6 bulan itu adalah fase-fasenya ASI eksklusif. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai seberapa penting itu ASI, coba kita harus tahu dulu bahwa background ASI itu bagaimana cara ASI itu ASI itu diproduksi. Oke. Jadi sebetulnya laktogenesis ini adalah proses di mana ASI ini diproduksi. Bukan berarti semena-mena mamahnya lahir langsung asinya ada gitu. Enggak. Jadi sebetulnya payudara ini, kalau kita lihat payudara ini kan terbuat dari lemak. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kita keluarin lemaknya lagi, itu tuh ada yang namanya lobul-lobul. Nah, lobul-lobul ini dia itu sebetulnya eh, pas waktu mamahnya ini lagi hamil, kayak saya. Mama yang lagi hamil ini, dia ini payudara ini akan menyiapkan apa namanya lobul ini akan merekah atau akan membesar gitu. Jadi pada waktu mama-mama ini yang pertama kali baru hamil awal-awal, dia merasa bilang kok payudara aku kok agak sedikit bengkak ya, atau kok kenceng ya gitu. Nah itu sebetulnya badan ini sedang menyiapkan untuk mengasihi atau memberikan ASI seperti itu. Nah nanti lama-kelamaan dengan seiringnya tambahnya waktu, maka sebetulnya payudara ini secara volume di dalam itu akan lebih membesar karena untuk menyiapkan adanya untuk menampung ASI seperti itu. Nah, apabila bayi sudah lahir, lalu ada yang disebut dengan IMD atau inisiasi menyusui dini, itu di mana pada waktu bayinya itu terletak ada di dada mamahnya. Jadi sebetulnya IMD itu bukan singkat cerita, IMD itu sebetulnya bukan sekedar bayinya itu menghisap payudara dari mamahnya, bukan sekedar itu, cuman ada lebih dari itu. Dia berbicara tentang bonding, dia berasa, oh ini kulit mamah aku, oh ini bau mama aku. Jadi karena selama ini 9 bulan ini kan dia cuma ada di perut. Ya kan? Terus dia baru bisa dengar suara-suara. Jadi itu memang butuh waktu. Oke. Dengan adanya kita lihat dari sini dengan adanya anak di payudara ini dan stimulasi dari nipple karena anaknya mulai menghisap, maka ada sesuatu sensori yang banyak sekali di sini. Dia akan mengirimkan sinyal ke otak itu di hipotalamus. Oke. Di hipotalamus ini apa namanya? Ada yang namanya pituitary ya. Ada ini namanya kelenjar hormon, ya anterior dan posterior, depan dan belakang. Nah, anterior ini yang ada hormon namanya prolaktin dan oksitosin. Nah, prolaktin ini gunanya untuk memproduksi ASI, ya. Oksitosin ini dia yang bisa bikin kontraksi. Bukan kontraksi eh, di bagian payudaranya aja, tapi melainkan juga kontraksi di bagian uterus. Maka dari itu, pada waktu anaknya lahir normal ataupun sesar, dengan bantuan anaknya, kalau misalnya keadaan ibu dan keadaan anaknya ini memungkinkan untuk IMD,
Jadi nggak semua anak itu harus IMD ya. Kita harus lihat dulu juga keadaan ibunya dengan keadaan anaknya secara general atau garis besar. Oke. Nah, kita lihat apakah bayi ini eligible untuk IMD apa enggak. Apabila ia eligible untuk IMD, maka ada yang namanya oksitosin. Oksitosin ini berguna untuk kontraksi intinya, kontraksi payudara dan kontraksi uterus, maka membantu untuk mengurangi perdarahan pasca postpartum. Nah, oksitosin ini dia juga bekerja di lobul untuk mengkontraksi payudara, untuk merilis susu dari payudara sehingga eh, ini juga maka ini adalah positive feedback dari payudara ke otak seperti itu. Jadi ASI itu merupakan supply and demand. Jadi banyak banget isunya di mana bahwa dok, anak saya tuh lahiran gitu ya. Tapi kok ASI saya nggak keluar seperti itu. Ya memang ada beberapa ibu yang ASInya itu memang sebelum lahir bahkan sudah menetes atau keluar seperti itu. Ada juga ibu-ibu yang lahiran tapi juga ASInya kok nggak keluar-keluar gitu. Mereka jadi takut. Sebetulnya memang ASI itu keluar itu butuh 3 sampai 5 hari pasca persalinan seperti itu, dan anaknya pun juga bisa bertahan 3 hari tanpa ASI sebetulnya. Jadi eh, apa namanya, biasanya kita sebagai dokter dan konselor laktasi biasanya kita membantu mama-mamanya ini untuk memeluk anaknya di mana di dada supaya untuk memberikan stimulasi sebetulnya, bukan stimulasi buat anaknya tapi stimulasi juga buat mamanya untuk supaya bisa menyusu karena ada bonding di situ. Oke. Nah, kadang-kadang suka nanya, ASI saya itu cukup apa enggak sih dok? Gitu. Taunya ASI saya cukup tuh apa? Misalnya saya tuh nggak punya pompa di rumah atau saya belum beli pompa. Tapi gimana caranya supaya saya tahu ASI ini cukup buat anak saya seperti itu. Nah, kita sebetulnya tahu yang kalau di sini kita bisa lihat adalah jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu kita bisa lihat frekuensi BAB dan pipis anaknya gimana ya. Apakah lancar? Apakah ada yang tersendat, apakah anak ini kolik, seperti itu. Nah, dan jangka pendek tuh bisa dilihat dari kesehariannya dia. Jadi gimana dok, anak saya tuh sebetulnya baiknya newborn itu eh, pipis sama pupnya tuh berapa kali sih? Nah, kalau misalnya udah hari pertama dia pup sama pipisnya sekali, hari kedua 2 kali, tiga kali sampai 6 hari. Nah, kalau dia usia udah 6 hari, maka sebetulnya idealnya dia itu pup sama pipisnya 6 kali sehari seperti itu dan seterusnya. Nah, jangka panjang kita lihat dari kenaikan berat badannya si bayi ini gitu. Karena kalau tiap bulan kan pasti kita em, membawa anak kita untuk ke vaksin ke dokter anak. Nah, biasanya kan nggak diukur dengan lingkar kepala, tapi kan diukur dengan berat badan dan panjang badannya seperti itu. Nah, itu kecukupan ASI dinilai dari seperti itu. Nah, ini aku ambil dari buku KI Aping. Di sini adalah artinya kartu menuju sehat untuk perempuan dan laki-laki. Nah, ini yang merupakan grafik pertumbuhan yang dimana kita bisa lihat dari berat badan menurut usianya. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa di 0 bulan dia startnya di nomor berapa, maksudnya di berat badan berapa, seperti itu. Dan kalau misalnya pun bayi yang sehat dan cukup ASI, artinya adalah berat badannya itu naik sesuai dengan grafik kenaikan di berat badan di KMS seperti ini. Nah, ini kadang-kadang sebetulnya membubuhkan isu kepada beberapa ibu-ibu yang tiap bulan dan tiap mungkin 3 minggu, 2 minggu sekali pengen banget anaknya tuh sesuai dengan kenaikan berat badan minimal seperti ini. Sebetulnya kenaikan kenaikan berat badan minimal ini apa namanya bisa menjadi patokan, cuman tidak bisa menjadi patokan buat anak-anak yang berat badan lahirnya terlahir rendah, BBLR atau eh, premi atau prematur, karena pasti mereka berat badan di bawah 2,8 kilo. Jadi tidak bisa memakai pakai ini. Kita harus bisa cari namanya buku kaya khusus untuk bayi kecil seperti itu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ASI kenapa penting sih? Banyak banget sebetulnya manfaatnya. Kalau dibandingkan dengan susu formula, sebetulnya susu formula itu bisa diberikan atas indikasi dokter. Ya, artinya adalah susu formula diberikan dengan keadaan tertentu dan diresepkan oleh dokter anak atau dokter yang di mana, hehe, yang di mana susu formula ini bisa diberhentikan setiap saat. Bukan berarti
dia itu dikonsumsi sampai dia umur sampai dewasa seperti itu. Jadi eh, harus disamakan persepsinya terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, ASI itu merupakan gizi yang sempurna bagi bayi. Kenapa? Karena dia tuh custom made, udah benar-benar ultimate custom made. Jadi gak ada yang namanya ASI itu apa namanya beda-beda. Of course, ASI itu pasti beda karena setiap hari apa namanya ASI itu di tiap tiap hari ASI akan berubah konsistensinya atau komposisinya karena setiap hari kan anak pasti beda apa namanya kebutuhannya ya. Dia mudah dicerna dan diserap ya. Dan kedua adalah ASI itu penuh dengan antibodi karena ASI terbuat dari darah mamahnya. Ya, dan dia akan melindungi bayi terhadap infeksi. Maka ini penting banget untuk bagi bayi-bayi yang baru lahir seperti itu. Dan untuk jangka panjangnya dia akan menurunkan risiko obesitas dan alergi karena banyak antibodi dan banyak apa namanya antibodi ini bisa mengenali beberapa alergen seperti itu. Ya, nah, setelah itu dia akan mempererat ikatan ibu dan anak karena pasti deket dengan mamahnya, ngelihat anaknya kayak ya nak, kamu sekarang udah lahir gitu. Membantu perkembangan anak dan ini yang penting, membantu menunda kehamilan baru karena ASI itu merupakan KB alamiah yang terbaik gitu pasca melahirkan. Nah, melindungi kesehatan kesehatan ibu karena butuh 9 bulan untuk rahim merekah sampai gede ya kan. Nah, karena adanya yang tadi saya bilang tadi oksitosin itu dia itu juga membantu kontraksi kok nggak cuma kontraksi payudara cuman dia juga membantu kontraksi ke rahim, maka dari itu rahim akan kembali ke ukuran semula lebih cepat biasanya ya, sehingga bisa mencegah risiko kanker payudara dan ovarium. Dan of course hemat biaya karena udah ada di situ ya kan. Maksudnya istilahnya tinggal buka baju, buka BH, susuin anaknya ya. Segampang itu sebetulnya ya. Sebetulnya segampang itu. Oke. Tapi kalau misalnya mamahnya ini suka nggak pede ya, menurut dia bilang kok ASI saya kok kurang ya, kok payudara saya tuh kok nggak kenceng-kenceng kayak kemarin seperti itu kemarin tuh maksudnya 3-4 bulan yang lalu. Lalu dia mulai kemakan sama omongan orang lain seperti, iya anak kamu kok kecil ya, kok anak kamu dibandingin sama kakaknya, kok kemarin kakaknya lebih kecil daripada, kakaknya lebih gede daripada adiknya ya, kayaknya kayak kurang ASI deh. Kamu kayaknya umurnya udah 30-an, kayaknya ASInya udah nggak ada gitu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu suka suka insecure seperti itu. Jadi akhirnya dia membuka apa namanya jalan pintas, oh mungkin butuh tambahan susu formula. Nah, kadang-kadang susu formula ini membutuhkan biaya lebih. Kenapa? Pertama, harus beli susunya. Kedua, beli botolnya. Ketiga, belum kalau misalnya anak ini cocok apa enggak, mencret enggak ya? Kalau mencret ganti susunya belum habis, ganti lagi, beli lagi. Terus yang kelima, kalau susu formula, susu sapi enggak tercerna dengan baik, nanti dia ganti lagi ke susu kedelai. Ini kalau kedelai kok jadinya kok jadi ruam, merah-merah, terus ganti lagi. Jadi eh, not so cost friendly. Oke, maka dari itu bolak-balik ke diare akhirnya butuh dokter, pergi ke klinik. Apalagi kalau misalnya udah dehidrasi harus ke IGD. Maka perawatan kesehatan untuk bayi dan anak mamahnya pun juga meningkat ya. Akhirnya limbahnya berlebih. Akhirnya kita terlalu banyak udah buang duit, buang sampahnya juga pun banyak ya. Jadi akhirnya tidak terlalu bermanfaat seperti itu. Nah, tapi kebanyakan nih yang aku bilang tadi, tapi kok anakku kok kayak nggak gemoy ya. Biasanya kalau anak-anak yang katanya iya nih ASI tapi kok apa lengannya atau kakinya nggak kayak roti sobek ya gitu. Nah, coba kita lihat lagi dari kurva perkembangan berat badan yang tadi aku bilang. Oke. Nah, biasanya saya sebagai dokter dan konselor laktasi mengajak ibu ini untuk diskusi. Kita lihat dulu ke belakang. Bu, gimana berat badan awalnya? Berat badan lahir berapa? Berat badan waktu pulang bagaimana? Apakah ada turun yang signifikan? Terus bagaimana proses menyusuinya? Apakah dengan sumpah serapah ya atau ada masalah ibu? Kita bisa lihat proses menyusui itu bisa dibagi dua. Oke? Dari masalah mamahnya, masalah anaknya, atau masalah keluarganya. Nah, kadang-kadang kalau tiga ini kita ketemu atau tiga-tiga dia punya isu itu masalahnya combo berat artinya. Jadi kalau masalah mamahnya biasanya kita lihat dari apakah dia punya masalah fisik apa non fisik. Fisik kita kita bisa lihat dari apakah mungkin payudaranya ini, maaf, putingnya itu agak sedikit apa namanya datar.
datar kayak tembok, oke? Jadi benar-benar nggak mencuat ke depan. Nah, terus yang kedua mungkin non fisik seperti dia punya masalah karena dia nggak berhasil menyusui, dia berasa apa namanya dia gagal menjadi seorang ibu. Aku gagal nih nggak bisa nyusuin anakku nangis rewel, jadi kuning, berat badannya turun, nggak naik, jadi dia merasa gagal menjadi mama, oke? Itu biasanya masalah di kepercayaan diri. Kepercayaan diri akhirnya nggak bisa, dia nggak bisa dapetin support, dia nggak bisa ngomong tentang apa yang dia rasain, akhirnya dia jadi baby blue syndrome, akhirnya dia menyalahkan semua orang, menyalahkan dirinya, jadi akhirnya jadi falls to depression. Jadi apa namanya, ibu-ibu yang memang lagi menyusui itu memang dia juga belajar menjadi ibu seperti itu ya. Anaknya pun juga belajar bagaimana bisa uh, me, 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 mengenyot gitu, istilahnya menghisap payudara mamanya. Oke, itu dari mama. Nah, anak masalah anak juga bisa dilihat dari fisik apa non fisiknya. Fisik, apakah anak ini prematur atau tidak, ya. Biasanya anak-anak yang kelahiran prematur, dia itu di bawah 38 minggu, biasanya itu dia perkembangan oromotornya belum tentu ter, 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 apa namanya, berkembang dengan baik gitu, sehingga daya hisapnya tidak sebaik anak-anak yang kelahiran aterem atau cukup bulan seperti itu. Nah, biasanya anak-anak yang di NICU, mana pasti ke NICU dong ya, dirawat di NICU, itu biasanya kadang-kadang diberikan ASI perah dari mamahnya atau diberikan susu formula melalui media botol. Nah, sebetulnya idealnya anak-anak yang terlahir prematur atau BBLR diberikan air susu ibunya melalui dari gelas sebetulnya. Jadi kita posisikan lalu kita memberikan gelas kepada anaknya gitu, karena bukan hanya untuk menghindari bingung puting, cuman dia untuk melatih oromotornya dia juga seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah anak ini normal apa SC nih lahirnya? Nah, biasanya anak-anak yang biasanya lahiran melalui seksio seperti itu, kadang sepertinya agak sedikit lama untuk bisa ASI mamahnya bisa keluar dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan secara normal. Oke, lalu yang ketiga, apakah ada gangguan anatomi di sekitar mulut anaknya? Apakah dia tangkai atau yang lain gitu, kita nggak tahu. Oke, kita berarti harus benar-benar mengevaluasi kenapa anak saya terlihat kurus atau kenapa ASI saya tuh kok nggak deres seperti itu. Jadi nggak bisa semerta-merta tentang masalah tentang ASInya, cuma kita harus lihat secara keseluruhan seperti itu. Dan yang paling berat biasanya saya suka nanya, Bu, bayinya anak keberapa? Seperti itu. Nah, kenapa saya nanya anak keberapa? Karena sebetulnya apa namanya, jarak antara kakak dan adik itu mempengaruhi keberhasilan menyusui. Kenapa? Nah, kita lihat ya, kalau misalnya kita pertama kali punya anak pertama, otomatis nggak ada anak kecil yang lain, kecuali mungkin ada saudara atau tinggal sama saudara lain yang punya anak kecil, seperti itu. Nah, anak yang jaraknya terlalu dekat dengan adiknya, biasanya itu proses menyusuinya itu akan agak sedikit challenging. Kenapa? Karena anak kecil yang tahu dia punya dedek, biasanya punya adik, dia kadang-kadang suka gemes sama adiknya. Atau dia merasa kayak, ih lucu ya, gitu. Dia rasanya pengen main terus gitu. Jadi pas waktu anak bayinya lagi nyusu sama mamahnya, mamanya kan berusaha untuk fokus nyusuin anaknya nih. Terus gitu, tiba-tiba kakaknya datang. Gitu bilang, lucu ya, lagi nyusu ya, itu dipegang-pegang kepalanya, ya kan, dicabut-cabut lah rambutnya, pokoknya dipegang-pegang. Terus dia ngeliat mamahnya juga lagi ngapa-ngapain, dikira mamahnya tuh kalau lagi nyusu nggak ngapa-ngapain, padahal dia lagi nyusuin gitu. Nyusuin tuh ngapa-ngapain loh bapak ibu. Jadi bukan berarti orang nyusu tuh kayak istirahat, enggak ya, she's working as a mom, oke. Jadi apa namanya, dia bakal ngeliat, mah 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 lihat dong, aku tadi habis kayak begini loh, aku tadi diajak suster pergi kemana gitu, aku tadi habis beli pedang-pedangan baru, ya. Jadi proses menyusuinya akan menjadi sulit karena banyak distraksi seperti itu, distraksi kakaknya, distraksi mamahnya, mungkin ayahnya, mungkin opa-omanya tiba-tiba datang, hi anakmu lucu ya gitu, hi anaknya ini bibinya tembem, hi kok merah ya. Jadi terlalu banyak distraksi sehingga bukan hanya bayinya yang overstimulasi, mamahnya juga overstimulasi gitu ya. Jadi sekarang kan kayak, gile lo, gue udah capek-capek ya kan, belum mandi,
nyusuin nih teteh sakit ya kan, diomongin rambutnya begini-begini ya, itu menjadi sangat overwhelming buat mamahnya, sehingga proses menyusui itu bukannya menjadi suatu hal yang indah, tapi malah jadi traumatik gitu. Jadi kayak aduh udah deh pompa aja deh lu yang kasih dah gitu loh. Jadi apa namanya, jadi suatu hal yang menjadi kayak aduh tekanan batin gitu, kayak seakan-akan mamanya itu cuma dipakai kalau buat nyusuin doang, tapi kalau misalnya udah ya udah dilupain aja gitu, yang penting anaknya enggak gitu ya. Berarti kalau nggak ada anak berarti nggak ada mamahnya. Oke, nah lalu kita tuh mulai dari kecil. Kalau udah mulai dewasa, udah mulai gede dikit, mulai 4-5 bulan, lalu udah mulai masuk 6 bulan, maka kita udah masuk ke mulai dunianya MPASI. MPASI itu apa? Makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI, oke? Karena 6-8 bulan kecukupan ASI emang akan turun 30%. Maka anak ini masih 30% sisanya itu masih butuh makanan pendamping ASI, ya. Kadang-kadang kalau misalnya challenge-nya ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah punya anak yang usianya udah 6 bulan ke atas, mereka merasa kayak kok anak saya ASI saya udah seret. Itu yang pertama. Yang kedua, ASI saya nggak sebanyak sebelumnya. Ketiga, kok berat badan anak saya nggak naik-naik ya? Yang keempat, anak saya berat badan naik sih dok, tapi kok nggak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal ya? Aduh, aku yang kayak, Bu, tolong ya, kalau kalau misalnya anaknya pun sudah naik kenaikan berat badannya sesuai dengan kurvanya, kita lihat dari belakang, ya dari 0 sampai 6 bulan dia udah bagus, 6 sampai 8 bulan dia juga naiknya pun mungkin kurang dari 50 sampai 100 gram, nggak apa-apa ya. Kita evaluasi lagi makan per harinya gimana. Gimana dia makan sehari-hari. Makan di rumah sama siapa? Ya, makan sendiri atau disuapin? Drama apa enggak? Trauma apa enggak? Ya kan? Biasanya saya suka nanya, makan sama ayahnya apa enggak? Makan keluarga apa tidak? Karena makan keluarga itu adalah merupakan proses pembelajaran dia yang paling awal sebelum memasuki usia sekolah. Seperti itu. Ya. Terus ketiga, pasti aku tanya, gimana Bu? Suka sariawan? Sakit? Batuk pilek? Biasanya kadang-kadang kalau misalnya mamahnya bekerja, suka apa istilahnya, suka nitipin anaknya ke daycare, seperti itu mungkin ada anaknya yang anak orang lain tertular, apa namanya sakit sehingga anaknya pun tertular, ya. Apakah batuk pilek, ya, muntah diare berulang, karena diare berulang itu juga akan mempengaruhi berat badannya dia juga, seperti itu. Daya tahan tubuh anak kan masih rentan banget, ya. Terus bagaimana lingkungan keluarganya? Ya, ini penting sebetulnya karena lingkungan keluarga itu adalah, kalau ada yang bilang it takes a village to raise a kid. Ya, of course, tapi it takes a village as well to support the mom and the dad. Oke, jangan lupa ayahnya karena kalau bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Oke, ya. Jadi kita lihat nih lingkungan keluarganya. Apakah di rumah ini banyak orang? Apakah anak ini sering bolak-balik pergi keluar kota, misalnya kayak dibawa kemana-mana, kayak misalnya ayahnya kemana, bapaknya kemana, nanti seminggu ini kemana, nanti seminggu lagi kemana. Jadi kayak gak ajak gitu loh istilahnya. Ya, yang ketiga, apakah lingkungan keluarganya ada yang merokok? Ya, jadi sehingga mamahnya atau anaknya ini jadi perokok pasif gitu. Walaupun dibilang, iya dok, cuma ngerokok, tapi kalau di luar aja. Kalau di rumah ya tetap aja, enggak, tetap ya. Karena merokok itu meninggalkan residu di dimanapun ya. Jadi di 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 rambut, di muka, di tangan, apalagi kalau misalnya pulang lupa cuci tangan, lupa ngapain segala macam, walaupun udah mandi, tetap aja cium-cium, tetap ya. Karena di hidung kita ini pasti ada bulu hidung. Nah, bulu hidung itu pasti kalau kita hembus napas, tarik napas itu akan mengeluarkan sisa partikel. Jadi gimana? Kita lihat lagi lingkungan keluarganya ya. Apakah ada yang sakit? Apakah ada yang lagi ada pengobatan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan selalu semena-mena tentang iya nih, eyangnya begini, omanya begini, nggak bisa. Cuman bagaimana kita bisa mengkondisikan dan bertanggung jawab sebagai orang tua. Oke. Jadi ASI itu penting, tapi nggak bisa semena-mena menyalahkan ASI untuk jadi penyebab biang kerok segala semua hal. Oke, ya. Nah, ini adalah fokus menyusui. Jadi yang aku bilang itu kenapa sih dok penting banget ngelihat anaknya keberapa, proses nyusunya gimana. Nah, ini karena anak-anak kalau udah di usia di atas 3 bulan, otomatis perkembangannya secara motorik, motorik kasar, motorik halus, apa namanya kemandiriannya, sama interaksinya dia sama orang, itu tuh udah mulai
ngerti biasanya. Jadi dia mulai ngerti ini, oh ini papa, oh ini mama, oh ini oma, oh ini opa, oh ini kakek, ya, oh ini kakak, oh ini ruangan baru ya, gitu. Oh ini bukan kamarnya mama ya. Oh mama udah mulai kerja kayak gitu. Dia tahu ya bapak ibu. Jadi jangan bilang kalau iya bayinya nggak tahu apa-apa. Nggak kayak gitu. Kalau bayinya nggak tahu apa-apa, nanti kalau misalnya diajak ngomong, kita ketawa, dia diem kan baru repot ya. Jangan sampai begitu ya. Oke, jadi biasanya fokus menyusui atau anak ini mudah terdistraksi ini pada waktu usia anaknya itu sudah menginjak 3 sampai 4 bulan. Biasanya kalau 3 sampai 4 bulan ini mamanya udah mulai balik kerja gitu. Jadi banyak banget disrupsi yang dimana biasanya 3 bulan pertama sama mamanya terus, ditetein terus sama mamanya, mengenal payudara mama, tapi setelah 3 bulan kemudian kok disusuin sama orang lain, kok medianya bukan kayak mama, kok kalau dicium kok bukan, pokoknya totally different ya, totally sangat berbeda ya. Gak cuma itu aja, dia juga mudah terdistraksi sama suara, ya, cahaya kayak misalnya lampunya terang dia suka kayak wah, kok terang ya, lampunya baru kayaknya nih ya, oke, wangi atau bau tertentu gitu. Kayak misalnya mamanya ganti sabun, ya kan, atau mau coba sabun baru gitu, dia juga mulai bisa tuh cium ya. Orang sekitar kayak tadi kakak atau pengasuh baru dan lingkungan baru, dia biasanya kadang-kadang mama-mama yang baru melahirkan itu kan pokoknya tak maunya yaudahlah aku tinggal di rumah mbah aja gitu 3 bulan pertama, nanti mikirnya siapa tahu bisa dibantu, tapi kalau misalnya habis itu balik lagi ke rumah, wah bingung lagi, susah lagi ya. Menyusunnya lepas sambung. Nah, nggak selama biasanya. Jadi istilahnya anak ini kok, dok kok anak saya juga suka suka ngempeng ya. Jadi biasanya kok kalau saya perah payudara saya itu suka ada yang keluar, masih ada sisa ASI yang keluar ya. Akhirnya karena mudah terdistraksi, nyusunya pun lepas sambung, ya nggak puguh istilahnya. Akhirnya bayinya pun gelisah, tidurnya jadi nggak nyenyak. Akhirnya mamanya berasa ASI saya kok nggak berkualitas ya. Anak saya kok gini-gini aja, kok naik berat badannya kok seret banget gak kayak 3 bulan pertama. Nah ini kadang-kadang perlu kita bantu, ya kita bantu untuk evaluasi lagi ada apa sih gitu, dan kita akan mencari tahu. Kita bakal diskusi apa sih yang membuat menurut ibu, apa yang membuat ibu untuk bisa membantu untuk menyusui dengan efektif. Karena kita nggak mungkin kan untuk lingkungan baru kita bilang ya udah ibu pergi keluar kota kayak apa, kayak nggak mungkin. Kita nggak mungkin kan. Maka dari itu sebagai konselor laktasi itu adalah suatu hal yang case by case, ya nggak semua ibu bisa disamakan, apalagi kalau misalnya ibu-ibu udah mulai stres, dia mulai mulai nanya ke tetangganya biasanya, anak lu kayak gitu gimana caranya sih gitu, nanti boleh cocok-cocokin. Nah itu nggak bisa kayak gitu, oke. Selalu evaluasi lagi kenapa bayi saya itu kok nyusunya suka lepas sambung, ya, sehingga berat badannya nggak mencapai optimal, oke. Nah, ini kadang-kadang suka saya kasih nasihat sebetulnya ke ibu-ibu yang kalau udah galau banget ya. Saat dia bilang produksi ASI saya akan meningkat, bukan kamu, saya, karena ASI itu ada karena saya. Oke. Produksi ASI saya meningkat itu banyak faktor, tapi yang disebabkan pertama ini early start. IMD, skin to skin contact ya. IMD itu nggak cuma semata-mata bayinya langsung pintar ngenyot gitu ya di payudara, enggak. Tapi skin to skin contact itu membantu untuk bonding, membantu untuk oh ini mama ya, oh ini papa ya. Jadi sebetulnya bayi-bayi yang dimicu itu sebetulnya seharusnya bergantian kepada papa dan mama untuk selalu bonding ke dada ibunya. Jadi karena kan 9 bulan dia cuman yang pertama kali dia dengar adalah detak jantung mamahnya. Nah sama, berarti apa namanya skin to skin contact itu membantu untuk menenangkan, sebetulnya menenangkan ya, rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Dan yang kedua adalah avoiding pacifier atau empeng. Kenapa sih empeng nggak kita sarankan? Karena mungkin beberapa banyak mama-mama bilang kayak iya anakku tuh udah kenyang dok sebetulnya, hasilnya juga udah habis gitu istilahnya ya, tapi kok anak saya masih kayak rewel, jadi saya kasih aja empeng supaya dia tenang gitu, padahal tidak semudah itu ya. Kita harus cari tahu kenapa sih
dia rewel ya? Apa apa yang nggak bikin dia nggak nyaman? Overstimulasi kah? Kesel, marah, panas, popoknya basah, bajunya nggak enak, gerah, gimana? Jadi kita harus tahu. Jadi nggak cuman nangis, masuk, nangis, ya susu, ya nangis, ya nih empeng gitu. Karena masalah dari empeng itu adalah pertama yang kita takutkan adalah apa namanya kita tidak bisa selalu menjamin kebersihan kebersihan empeng itu sendiri ya. Dan empeng itu pun juga ada masa expiry date-nya gitu loh. Kalau bapak-bapak ibu suka liatin ya expiry date gitu apa segala macam atau suitable for apa hanya bisa dipakai hanya untuk usia sekian. Jadi menurut saya nggak terlalu cost efektif untuk mempunyai empeng seperti ini ya. Dan yang ketiga adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu penting. Kalau nggak percaya ya susah ya. Kalau kita mau paksa juga nggak akan bisa dipaksa ya. Karena apa namanya trust dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri itu bahwa ASI saya ada, pasti ASI itu akan ada. Ya, sehingga kalau tiga ini bisa tercapai, maka bisa akan mendapatkan good habits atau apa namanya kebiasaan yang bagus. Ya, kebiasaan yang bagus ini akan menjadi ibu akan sadar akan posisi dan pelekatan ya posisinya juga enak dianya juga santai nggak kayak ayo deh nyusu aja ayo cepetan nyusu nih mama bentar lagi mau kerja nih nggak ya pelekatan juga apa namanya penting posisi dan pelekatan itu penting karena ini apa namanya me- apa namanya menentukan keberhasilan menyusui juga. Nah, kalau misalnya semua 4 aspek besar ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 aspek ini sudah terpenuhi, maka bayinya akan menjadi pun apa namanya sehat seperti itu. Ya, oke, sekian itu dari saya. ASI itu penting karena apa namanya banyak sekali manfaatnya. Custom made ya, jadi nggak semena-mena kalau misalnya anaknya sakit atau berat badannya kurang nggak semena-mena kita harus bilangkan iya asinya kurang nggak gitu kita harus lihat lagi dari keseluruhannya ya terima kasih Terima kasih Dok Cila, luar biasa ya atas pengetahuan pemahaman kita tentang pentingnya ASI untuk ibu dan kesehatan anak. Baik, eh, ini yang pembicara kedua seperti juga hadir ya Bapak Hendri. Selamat siang Pak Hendri. Pak Hendri. Ya, selamat siang Pak Agus. Eh, ya, maaf tadi saya sambut ya, karena baru masuk ya Pak. Ya, eh, eh, baik, eh, Bapak Edri, mudah-mudahan sehat dan bisa bersama kami hingga sore nanti. Eh, saya akan membacakan profil untuk bicara kedua kali ini untuk melengkapi dari narasumber yang pertama. Beliau bernama Bapak Hendri Remantai, AMD Akub SAG Kes. Bapak Hendri adalah Direktur Pelaksana Dr. Tan dan Rementai Institute dan generasi ke-12 penerus Janji Taiji Kuat. Dia memegang 4 Qigong kesehatan dari Chinese Health Qigong Association dan telah meraih medali perunggu di turnamen Qigong internasional pertama di Anhui, Tiongkok. Sebagai dekan sekolah Diktat for Health di International Kinesiology College Australia. Beliau juga mengajar olahraga kesehatan tradisional di Prodi Herbal dan Akupuntur UKDC Surabaya. Bapak Hendri, Bapak Henry adalah Ketua DPD PKNI Banten dan Ketua Umum PEKSI. Sebelum kita sambut, saya sampaikan seperti tadi buah pantun Pak Hendri yang saya berkenan. Olahraga tradisional penuh seni. Bapak Hendri Remandai ahli teruji dengan Qigong dan Tai Chi Kuat dipelajari. Kesehatan terjaga, hidup penuh harmoni. Mari kita sebut Bapak Hendri. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah diberi pantun juga. Baik, jadi saya akan screen share.
Ya, selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga Dr. Cila udah berkenan memberikan pembukaan atau materi awal dari sudut pandang ilmu pengobatan barat medis konvensional. Jadi kali ini saya akan menyajikan materi dari sudut pandang Classical Chinese Medicine dan juga dari kinesiologi. Hal-hal apa yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang meridian energy. Kalau saya mengatakan meridian energy tentunya adalah meridian akupuntur. Seandainya Bapak Ibu di sini ada yang belum mengenal apa itu sebenarnya meridian akupuntur, meridian itu adalah jalur-jalur tempat mengalirnya energi kelistrikan tubuh manusia yang terdiri atas 12 meridian utama dan juga ada 8 meridian istimewa. Dan meridian tersebut menghubungkan seluruh bagian tubuh kita dengan organ dan tentu saja kasat mata, tetapi dengan teknologi modern, dengan pemindaian, salah satunya dengan pemindaian listrik tegangan tinggi itu dapat dipindai dan dapat dilihat. Lalu kemudian kinesiologi itu adalah ilmu tentang gerakan tubuh, yang membahas tentang gerakan tubuh dan juga aspek-aspek sensori motor daripada manusia. Dikaitkan juga dengan ilmu manual muscle testing. Lalu juga saya akan membahas tentang dampak positif dari menyusui secara classical Chinese medicine dan juga secara kinesiologi. Meridian energy dalam menyusui. Ini yang menarik. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah seringkali orang terjebak ya bahwa menyusui itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk memberi makan dan minum kepada bayi pada saat bayi belum siap untuk mengkonsumsi makanan yang lebih padat. Nah, dalam hal itu saya ingin meluruskan kepada banyak sekali kepada masyarakat ya, bahwa pandangan tersebut kurang tepat. Yang mungkin tadi sudah dibahas cukup banyak dan tuntas, bagus sekali dengan Dr. Cila, maka saya akan membahasnya dari segi classical Chinese medicine dan juga kinesiologi. Dihubungkan dengan ilmu meridian akupuntur, jalur-jalur akupuntur yang sangat penting di dalam proses menyusui pada ibu, itu meliputi pertama adalah meridian energi akupuntur yang berhubungan dengan lambung. Ya, jadi meridian lambung ini sangat spesial sekali di dalam menyusui karena garisnya itu menyeberang persis di payudara dan ada satu titik akupuntur yang tepat sekali di puting, tetapi tentu saja titik itu adalah pantangan untuk diakupuntur dan titik itu bukan hanya sekedar penanda titik akupuntur lambung terhadap titik akupuntur yang lain, tetapi hal itu menunjukkan bahwa proses menyusui yang dilakukan oleh ibu kepada bayinya itu sangat berhubungan dengan satu aspek nutrisi dan emosi. Kenapa saya katakan aspek nutrisi dan emosi ini berkaitan? Meridian lambung dalam ilmu kesehatan tradisional berhubungan dengan tentu saja makanan, nutrisi yang diperoleh. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang mengalami stres itu banyak sekali berhubungan dan berdampak dengan lambungnya. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan di dalam aspek ilmu kesehatan tradisional pada saat seseorang mengalami kesulitan untuk menyusui anaknya, entah karena ASI tidak bisa keluar atau ada hambatan, seringkali masalah stres itu berperanan. Jadi satu adalah meridian lambung, lalu kemudian yang lainnya adalah meridian perikardium. Nah, perikardium ini memang adalah terminologi yang digunakan di dalam ilmu kesehatan konvensional untuk memberikan nama konsep daripada perikardium di dalam ilmu kesehatan tradisional. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui
bahwa meridian perikardium ini itu ternyata mempunyai hubungan yang besar sekali dengan emosi. Kenapa demikian? Karena meridian perikardium dalam bahasa Mandarinnya itu disebut sebagai Sin Pao. Nah, jadi Pao itu adalah pembungkus dan Sin itu artinya adalah jantung. Namun yang menarik, bila Anda melihat karakter huruf Mandarin daripada Sin, itu sangat berkaitan erat dengan kapasitas mental. Jadi Anda perlu ketahui bahwa pada saat kita membahas Sin di dalam pengobatan tradisional Tionghoa terutama, maka itu berhubungan dengan kapasitas mental. Dan yang menarik, titik akupuntur daripada meridian perikardium ini itu tepat di sisi lateral daripada puting, di sisi daripada areola. Jadi Anda bayangkan, setidaknya saya sudah membahas ada 2 meridian yang berhubungan dengan aktivitas menyusui, yaitu meridian perikardium yang sangat berhubungan dengan kapasitas mental, lalu kemudian meridian lambung yang berhubungan dengan juga masalah stres dan juga nutrisi. Dan dalam kaitannya dengan kapasitas mental, Anda juga perlu ketahui bahwa meridian perikardium itu sering dipakai tentang hal-hal yang berhubungan dengan bonding. Jadi pada saat seseorang, ya, tidak hanya ibu ya, hubungan ibu dan anak ya, pada saat seseorang mempunyai masalah dengan lingkungannya, dia punya masalah relasi dengan keluarga, bagaimana dia terhubung dengan dirinya, bagaimana dia terhubung dengan orang lain, maka seringkali energi yang berhubungan dengan perikardium itu terganggu. Nah, jadi ada 2 meridian utama, yaitu meridian lambung dan perikardium. Lalu meridian tambahan yang lainnya, yang menarik adalah meridian, kalau bahasa Inggrisnya penetrating vessel. Nah, saya belum menemukan terjemahan bahasa Indonesia yang tepat. Namun kalau bahasa Mandarinnya adalah Chongmai. Nah, Chongmai ini adalah salah satu dari 8 meridian istimewa. Dan 8 meridian istimewa ini ibaratnya sama seperti ibaratnya adalah blueprint daripada energi tubuh kita. Dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Tohaku Ishii, ternyata pada meridian istimewa ini, kenapa dikatakan blueprint? Karena dia berkembang pada jam-jam pertama setelah konsepsi. Dan pada tubuh seorang ibu, meridian Chongmai itu sangat vital dengan masalah reproduksi. Lalu kemudian kalau tadi Anda sudah mendengar Dr. Cila menjelaskan dengan baik bagaimana kemampuan menyusui itu berhubungan dengan sistem regulasi yang ada di otak, maka meridian Chong itu adalah meridian yang mempunyai fungsi yang erat sekali berkaitan dengan fungsi yang ada di otak. Jadi bagaimana oksitosin bekerja, lalu kemudian bagaimana dengan sistem hormonal yang lain bekerja, itu sangat berhubungan erat dengan meridian Chongmai. Dan perlu Anda ketahui, meridian Chongmai itu ternyata adalah salah satu meridian istimewa yang meminjam jalur daripada limpa dan ginjal. Nah, jalur meridian ginjal itu sangat dekat sekali dengan daerah dada, dimulai dari kaki. Total ada 27 titik akupuntur, lalu kemudian titik yang ke-27 sampai dengan 22 yang berada di daerah dada itu dekat sekali dengan masalah emosi. Dan satu hal lagi yang menarik, bahwa meridian Chong juga meminjam daripada meridian limpa, dan meridian limpa di dalam pengobatan tradisional itu erat hubungannya dengan kemampuan kapasitas pengolahan makanan. Nah, jadi dari 3 meridian yang sudah saya bahas, sekiranya Anda sudah bisa melihat bahwa ternyata kemampuan menyusui itu ternyata berhubungan erat dengan kemampuan seseorang meregulasi apa yang dia makan, lalu kemudian juga kemampuan kapasitas mental dia, kemudian regulasi stres dia, lalu kemudian dari aspek emosi, Anda juga perlu ketahui bahwa lambung
Dan limpa itu juga erat kaitannya dengan kemampuan berpikir juga. Dan seringkali energi limpa itu terganggu pada saat seseorang itu terlalu banyak berpikir. Oke. Lalu kemudian bagaimana dengan anak? Nah, pada anak agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Jadi pada saat seorang bayi sedang melakukan gerakan menghisap puting payudara ibunya, perlu Anda ketahui ada dua meridian istimewa yang terlibat, yaitu meridian governing dan juga meridian sentral. Bahasa Inggrisnya dari Ren dan meridian Tup. Nah, dua meridian ini itu adalah meridian yang mengalir melalui bagian depan tubuh dan berakhir di bawah bibir, kalau di luar ya. Sedangkan yang satu lagi meridian yang mengalir di sepanjang tulang punggung dimulai dari coccygis sampai kepala, kemudian berakhir di bawah hidung. Dan kedua meridian ini masuk ke dalam dan terhubung dengan ujung lidah dan langit-langit mulut. Dan kedua meridian ini itu distimulasi oleh bayi pada saat bayi melakukan gerakan menghisap. Jadi Bapak Ibu silakan dipraktekkan sekarang, coba Anda menghisap, lakukan gerakan menghisap. Kalau Anda melakukan gerakan menghisap, maka Anda akan menemukan ada titik temu antara lidah dan langit-langit mulut Anda. Itulah titik daripada meridian Ren dan meridian Tu. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah ikut berlatih Qigong, Anda bertanya-tanya kok kenapa kalau latihan Qigong disuruh menempelkan meridian Ren dan meridian, bukan meridian Ren, sorry, menempelkan ujung lidahnya ke langit-langit. Salah satunya sebenarnya tujuannya adalah untuk menghubungkan kembali meridian Ren dan meridian Tu dan memberikan stimulasi. Jadi sebenarnya proses menyusui itu pada bayi sangatlah penting. Dan kenapa kok menyusui itu memberikan dampak menenangkan bagi bayi? Tentu saja karena dia punya meridian Ren dan meridian Tu atau meridian governing dan sentral tadi itu distimulasi dengan baik. Dan perlu Anda ketahui bahwa meridian governing ya, atau meridian Tu yang mengalir dari coccygis sepanjang tulang punggung sampai melalui hidung itu merupakan meridian penting yang di belakang kepala itu masuk ke dalam otak. Jadi Anda bayangkan bahwa proses menyusui itu memberikan stimulasi yang kuat kepada otak dan penting bagi perkembangan otak bila ditinjau dari ilmu kesehatan tradisional Tionghoa. Ya, tentu saja apa yang dikonsumsi oleh bayi dalam bentuk air susu itu akan dicerna di dalam pencernaan, tentu saja di lambung. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa proses ini itu bisa terjadi dengan baik karena ada dukungan dari banyak hal. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Cila, faktor dari lingkungan, ketenangan, dan sebagainya. Nah, ini saya akan jelaskan dari sisi aspek kinesiologi nantinya. Kenapa bisa demikian? Ini saya kutip menarik ya, dari seorang dokter dan juga penulis terkenal di Amerika. Ya. The joy a baby brings, ya. It is a smile of a baby that makes life worth living. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan, senyum seorang bayi itu adalah hal yang membuat hidup ini terasa berharga untuk dijalani. Nah, sekarang saya akan bahas dari aspek kinesiologi ya, dan menyusui. Penting hal-hal apa saja yang akan saya bahas, pentingnya menyusui, sudut pandang ibu dan bayi, refleks primitif dan postural, kemudian tumbuh kembang, dilihat dari sisi dampak dari refleks primitif yang tertahan. Oke. Nah, jadi sudut pandangnya apa? Jadi Bapak Ibu, kalau kita membayangkan atau mengilas balik ya apa yang terjadi pada saat anak di dalam kandungan, Anda bisa membayangkan bahwa anak di dalam kandungan itu dalam posisi yang nyaman. Ya. Dia berada di dalam cairan ketuban, lalu kemudian situasi juga gelap gulita, ya, dan ketenangan, dan satu-satunya suara yang dia bisa dengarkan adalah suara degup jantung ibunya. Ya. Dan suara-suara tersebut memberikan ketenangan,
yang bersifat ritmis. Dan sudah cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa bayi waktu di dalam kandungan itu ternyata secara sensori motor itu menerima rangsangan-rangsangan dari ibu dan juga suara dari luar. Lalu kemudian juga penelitian lain juga menunjukkan bahwa bayi itu juga bisa mendapatkan stres dari ibunya melalui tali pusatnya. Jadi adrenalin yang terpicu karena stres oleh ibu itu bisa dirasakan juga oleh bayi melalui tali pusat dia. Jadi bayi tidak hanya mendapatkan makanan melalui tali pusat, makanan sifat fisik, tetapi juga perasaan dan emosi dari ibu itu dia bisa rasakan. Nah, yang menarik adalah pada saat proses kelahiran, waktunya sudah tiba, dan anak harus berusaha mati-matian untuk keluar. Itu bukan hanya perjuangan dari ibu. Ibu sendiri juga melakukan perjuangan yang keras. Dan itu proses yang bisa dikatakan cukup berat ya, bagi orang tua, dalam hal ini ibu. Namun proses itu juga bagi bayi adalah sesuatu yang berat. Jadi Anda bisa bayangkan, pada saat bayi itu keluar ya, dari vagina, dari jalur peranakan, itu dia mengalami kompresi, dan dia secara refleks itu melakukan gerakan-gerakan berputar untuk bisa membebaskan bahunya dan panggulnya. Nah, sehingga proses kelahiran secara alami itu memicu refleks-refleks primitif untuk menjadi ada. Dan sehingga pada saat dia keluar, nah kalau Anda bayangkan bayi itu keluar lalu kemudian meregangkan tangan dan kakinya yang begini ya, itu dia bukan mengatakan bahwa oke, saya merdeka atau saya terbebas. Bukan. Tetapi refleks itu yang sering disebut sebagai moro refleks itu bila diterjemahkan artinya adalah refleks bergelayut atau clinging reflex. Jadi itu adalah refleks di mana anak itu membutuhkan untuk segera dipeluk ya, atau digendong. Tadi Dr. Cila sudah menyinggung tentang IMD, inisiasi menyusui dini, dan sudah ada penelitian-penelitian bahwa IMD itu ternyata juga membantu untuk menunjang peningkatan intelijensi anak di kemudian hari. Tentu saja saya sangat setuju. Karena pada saat anak terpicu refleks moronya, lalu kemudian dia langsung mendapatkan proses inisiasi menyusui dini dengan pelekatan kulit, maka dia akan mengalami ketenangan, relaksasi. Jadi tubuh dia yang tadinya dibombardir oleh stres mulai mendapatkan ketenangan. Dan dia mengenali suara degup jantung ibunya, lalu anak mulai secara refleks ya, dengan ajaibnya dia mampu merayap ya untuk mencari puting ibunya, lalu kemudian melakukan gerakan menghisap. Refleks apa sajakah yang muncul pada saat itu? Selain hanya refleks moro, tetapi juga ada refleks merayap, lalu kemudian refleks genggaman tangan, dan refleks menghisap yang disebut juga sebagai rooting reflex kalau di dalam ilmu kinesiologi. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ternyata refleks menghisap atau rooting reflex itu mempunyai window period ya, atau periode jendela 2 jam saja. Maka tak mengherankan di lapangannya seringkali klien yang datang berkonsultasi itu mempunyai masalah ya, dengan makan, dengan menyusui, tapi juga dengan makan nantinya setelah dia usia 2 tahun. Seringkali orang tua datang kepada saya membawa anaknya, Pak Hendri, anak saya punya masalah dengan makan, sulit untuk mengunyah dan sebagainya. Salah satu, saya tidak mengatakan satu-satunya, salah satu penyebabnya adalah 2 jam pertama setelah kelahiran, window period daripada rooting reflex tidak mengalami proses integrasi dan inhibisi di kemudiannya. Sehingga seringkali akhirnya berdampak dengan masalah oral motor sensitivity, ya, sensitivitas oral motor. Dan salah satu tanda atau gejalanya adalah
picky eater atau kalau makan pemilih, atau di ujung yang kutub lebih ujungnya lagi justru malah nggak pilih-pilih ya, tapi cepat semua dimasukin ya, sehingga berujung kepada obesitas juga. Nah, itu tentang routing reflex. Jadi Anda bisa bayangkan bila dikaitkan dengan refleks-refleks primitif, refleks Moro, lalu kemudian routing reflex, dua hal ini kalau secara ilmu kesehatan tradisional berkaitan erat dengan meridian akupuntur Ren dan Tu yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu, saya kira penjelasan saya tadi tentang meridian Ren dan Tu ya sudah dapat memberikan Anda gambaran betapa pentingnya menyusui. Bukan hanya sekedar memberi makan anak, tetapi juga memberikan dia ketenangan dan selanjutnya akan memberikan dia integrasi yang penuh terhadap refleks Moro. Anda perlu ketahui bahwa refleks Moro itu window periodnya adalah 1 bulan sejak dia kelahiran. 1-2 bulan. Jadi Anda bisa bayangkan itulah kenapa ada kebijakan-kebijakan tradisional yang zaman sekarang mungkin sudah tidak dianggap relevan sekali karena tidak ada yang bisa menjelaskan dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada tradisi masa nifas ya, ibu dan anak sebaiknya di rumah, tidak boleh di luar, nanti takut kalau kesambet atau kena sawan. Sebenarnya ada tepatnya. Hanya saja karena manusia zaman dahulu itu belum bisa menjelaskannya dengan saintifik, sehingga semua tidak percaya dan menganggapnya sebagai mitos. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Cila dengan baik, bahwa proses waktu perlekatan, ketenangan saat menyusui itu sangat dibutuhkan sekali. Hal-hal yang dikenali anak, perubahan lingkungan, cuaca, cahaya, dan sebagainya pengaruh. Tentu saja Bapak Ibu, karena apa? Refleks Moro, kalau Anda lihat, anak-anak yang baru lahir itu mudah sekali terkejut, terkaget-kaget. Karena apa? Karena refleks Moronya masih ada. Jadi Anda bisa bayangkan mereka yang tadinya berada di dalam perut dengan kondisi yang tenang, ya, hangat, redaman suara. Sekarang dia harus berhadapan dengan dunia nyata dan dia berhadapan dengan sensitivitas cahaya yang lebih tinggi, suara yang lebih tinggi. Namun satu hal yang menguntungkan, dia mengenal suara ibunya. Jadi tentu saja suara ibunya dan suara jantung ibunya itu memberikan dia ketenangan. Sehingga satu-satunya cara untuk mengintegrasikan refleks Moro, ya tentu saja dengan dekat oleh orang tuanya, dalam hal ini ibu. Makanya kenapa refleks ini disebut Moro, karena clinging reflex. Masih ingat kan tadi saya sudah bahas, yaitu refleks bergelayut. Maka 40 hari pertama setelah kelahiran itu adalah masa yang krusial dan penting sekali. Karena apa? Karena bagi anak, dia membutuhkan stimulasi meridian, bukan hanya sekedar dapatkan makanan, tetapi bonding, keterhubungan. Ya, tadi saya sudah dibahas oleh Dr. Cila. Dan bonding di dalam ilmu kesehatan tradisional berhubungan dengan meridian perikardium. Dan bagi ibu sendiri, kalau dia mendapatkan suasana lingkungan yang tenang, tidak ada yang memburu-buru atau mengejar-ngejar atau bikin dia stres, dia mendapatkan dukungan yang memadai dari orang tua, dari mertua, dan mereka memberikan ketenangan tanpa harus menuntut atau membuat si ibu ini merasa bersalah dan berdosa. Itu akan memberikan dukungan yang baik. Karena apa? Karena kita sudah diciptakan dengan luar biasa. Anda bayangkan titik-titik akupuntur yang tadi saya bilang, puting, lalu kemudian perikardium nomor 1, lalu kemudian titik-titik akupuntur di lambung, itu otomatis Bapak Ibu. Pada saat si bayi ini menyusu dan menghisap puting ibunya, si ibu ini secara otomatis sudah mendapatkan pijatan akupresur untuk memastikan supaya air susu ini bisa keluar dengan baik. Demikian juga si anak. Si anak ini juga mendapatkan pijatan untuk merangsang meridian-meridian dia. Jadi sebenarnya sudah diciptakan dengan baik seperti itu, yang tadi kalau di medis konvensional dijelaskan oleh Dr. Cila sebagai positive feedback. Ya, kalau di dalam pengobatan tradisional saya membahasnya dari sisi energetis, ya, dari sisi meridian akupuntur. Nah, sehingga si ibu juga mendapatkan manfaat.
dari langsung menyusui pada anaknya. Karena rangsangan-rangsangan daripada titik akupuntur itu secara positif memberikan rasa tenang bagi batinnya juga. Nah, namun sekali lagi karena ibu dan anak dalam kondisi yang sensitif, tentu saja sekali saya ingatkan bahwa lingkungan itu sangat penting. Terutama bagi si anak karena dia moronya sedang nyala, maka perubahan lingkungan seperti bau, lalu kemudian cahaya itu sangatlah mempengaruhi daripada ketenangan bayi. Oke, tadi saya kira juga Dokter Cila sudah membahas ya, pentingnya seorang ayah atau lingkungan tidak ada yang merokok. Ya, saya kira saya tidak perlu ulangi lagi. Ya. Lalu kemudian, oke, selanjutnya yang saya akan bahas tentang refleks primitif. Saya akan bahas dampak refleks primitif yang tertahan ya Bapak Ibu ya. Dan krusialnya bila masa menyusui ini itu terganggu. Tentu saja satu, meridian sentral dan governing tidak mendapatkan rangsangan dengan baik. Refleks moro juga tidak terinhibisi dengan baik. Di dalam kinesiologi, ciri-ciri seseorang yang mempunyai refleks moro yang belum terinhibisi dengan baik itu berdampak dengan salah satunya adalah baper. Mungkin kalau zaman now bilangnya baper ya. Nah, emosi terlalu sensitif, gampang nyolot, gampang kesenggol, gitu kan, sensitivitas dengan bau-bauan, ya itu salah satu cirinya. Namun juga termasuk suara. Ya, jadi misalkan ada suara dikit apa gitu, kalau ya, di dalam ukuran normal masyarakat bisa diterima, lah, buat orang yang mempunyai refleks moro tidak bisa diterima. Dampaknya di sekolah tentu saja adalah kemampuan konsentrasi. Jadi pada saat anak-anak yang mempunyai refleks moro ini ya masih ada ya pada saat dia dalam proses belajar mengajar, dia tidak bisa memiliki span konsentrasi yang panjang. Karena begitu dia dengar temannya berisik dikit, dia mulai terganggu. Dia dengar suara lain, terganggu. Kemampuan untuk duduk tenang dan fokus itu sulit dengan masih tertahannya refleks moro bila dipandang dari sudut pandang ilmu kinesiologi. Nah, belum lagi saya bicara tentang Babkin palmomental. Karena kalau Anda perhatikan pada saat anak menyusui, ya, itu tangannya ikut eksplorasi. Ya, dia meraba wajah ibunya, kemudian melatih tangannya berirama dengan mulut, ya kan seperti ini. Ini kan. Nah, perlu Anda ketahui Bapak Ibu, Babkin palmomental, ini saya beri contoh lanjutan ya. Masih ada waktu ya, Pak Agus ya. Masih Pak, silakan. Jadi Babkin palmomental ini penting, krusial karena apa? Babkin palmomental adalah salah satu refleks primitif yang nanti di usia dewasa atau usia sekolah sangat berperanan erat dengan koordinasi mata, mulut, dan tangan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang berada di dunia pendidikan kenal yang disebut dengan hand-eye coordination, maka kalau Babkin palmomental kita bicara tentang hand-eye-mouth coordination. Artinya apa? Ya, kemampuan koordinasi tangan menulis dan sebagainya itu membutuhkan koordinasi tangan dan apa yang namanya mata. Saya melihat dan menulis. Makanya kenapa anak-anak yang masih memiliki Babkin palmomental belum terintegrasi, salah satu cirinya adalah kalau nulis sambil domblong, melongo ya. Tahu ya melongo ya. Nah, sambil mulutnya ngowos buka. Terus nanti ada yang lupa ditutup, ngeces, ngiler. Nah, itu salah satu ciri Babkin palmomental. Ciri yang lain, suka gigit-gigit bolpen, gigit-gigit pensil, itu ciri palmomental. Apakah orang dewasa ada? Ada, Bapak Ibu. Jangan salah. Salah satunya adalah kebiasaan merokok itu sendiri adalah salah satu ciri daripada refleks Babkin palmomental. Jadi, sebenarnya kalau menurut saya, masalah merokok, ASI, dan sebagainya, lalu bahwa orang tua yang merokok sementara anak sedang disusui, lalu berpengaruh terhadap anak akhirnya menjadi stunting karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Ya, saya kira itu merupakan penanganan yang
luas sekali variabelnya, karena jangan-jangan bapaknya sendiri juga punya masalah ya, bapaknya punya babin palmomental, nggak bisa lepas dari merokok. Nah, atau ya ini makanya nggak heran kalau ada orang merokok kan seringkali dikatakan, oh kalau nggak merokok gini aja, gantinya sambil ngemut permen ya kan. Nah, kenapa harus ganti merokok ngemut permen kan? Nah, itu berhubungan dengan refleks babin palmomental tadi. Jadi sebenarnya luas ini Pak Agus ya, Bapak Ibu juga ya, bahwa urusan masalah menyusui, kadang saya suka ngobrol dengan Dokter Tan ya kan, ya, Dokter Tan istri saya, nah ini Cila anak saya, mungkin buat yang belum tahu Dokter Cila sebenarnya anak saya itu, kita kadang kalau suka ngobrolin ini sebenarnya jangan-jangan di Indonesia banyak orang rokok karena dulu juga menyusuinya kurang gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, karena Babkin Mental bicara tentang itu tadi. Jadi kalau supaya bisa konsentrasi dan melakukan eksekusi aktivitas yang berhubungan dengan motorik tangan, saya membutuhkan sesuatu yang harus masuk mulut. Itu loh. Ya, kalau bahasa kita itu Pak ngemil itu Pak Agus, ya, ngemil ya. Bisa kerja tapi harus ngemil. Nah, itu berhubungan erat dengan Babkin Mental tadi. Oke, nah berikutnya dampak terhadap refleks yang tertahan, tadi sudah saya kasih contoh babin palmomental, terus variabel penting menyusui juga sudah saya bahas ya, peran keluarga, suami, orang tua, mertua, lingkungan, peran nutrisi dan hati kaitannya dengan energi, tadi juga sudah saya bahas ya, bahwa menyusui bukan hanya tentang apa yang dimakan oleh ibu ya, tapi juga bagian dari penting dari hati dan perkembangan emosi. Saya kira demikian Pak Agus. Saya kira waktu saya akan luangkan lebih banyak nanti dengan tanya jawab saja. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Edri. Rupanya Dokter Cila itu putri Bapak ya. Baru tahu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Eh, Luar biasa, ini kita apresiasi dari kedua narasumber. Nanti tolong di habis kita commercial break, kita akan eh, tanya jawab. Waktunya cukup panjang karena ada durasi 55 menit ke depan. Jadi tolong siapkan untuk chatting ataupun raise hand ataupun diskusi ya, kita nanti atau ada yang menambahkan. Baik, kami persilahkan host untuk commercial break 5 menit. Silakan. Ibu. Dan yang kedua tadi pembicara dari Pak Henry tentang tinjauan pemberian ASI untuk dari pengobatan tradisional Chinese medicine dan kemudian pengaruhnya kinesiologi ya, tadi ada istilahnya refleks moro yang normal. Dan yang menarik adalah tadi itu beliau masih belum perlu di riset lebih lanjut ya, apakah ada hubungan antara perokok dengan anak-anak waktu kecil itu tidak menyusui, karena memang faktanya ya, kalau saya lihat datanya survei yang menyusui 1 jam pertamanya 48%, 48% populasi Indonesia tahun 2021 dari WHO. Sementara perokok yang aktif itu di 34,5%. Bisa jadi itu Pak, ada pengaruh juga itu kalau perlu ada hubungan relasi antara tadi itu efek yang kurang asuhan di awal-awal tadi plus lingkungan barangkali. Tapi kenyataannya adalah memang ada dari sekian itu yang memang tidak merokok. Faktanya 34,5%. Yeah. Baik. Tinggal dilakukan kalau ada yang siap membuat penelitian. Wah, iya ini dasar sekali itu. Jadi gencar sekali, gitu. Bisa turun itu agak perokok. Jadi sama yang menyusui penting banget karena masih di bawah 50% rupanya yang sesuai dengan faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan, baik dari faktor kondisi fisik bisa juga, atau mungkin pilihan juga sekarang, atau mungkin ketakutan, trauma tadi yang disebutkan tadi itu, atau memang faktor kurang ya sosial ya dan seterusnya. Baik, tanpa mengurangi dari nilai dari seminar ini, saya berikan kesempatan kepada para pemerhati kesehatan ataupun praktisi kesehatan yang hadir pada sore hari ini.
Bapak Ibu sekalian silahkan untuk raise hand. Saya cek dulu ini ada eh, nah ini dari Ana dari chat ya. Mohon izin tanya, menyusui terakhir sampai umur berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun? Atau sampai tidak keluar ASI? Ini untuk dokter Cila. Silahkan dok, Ya, dari Bu Ana. terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ana atas pertanyaannya. Sebetulnya menyusui terakhir itu idealnya sampai 2 tahun ya Ibu. Ya, karena umur 2 tahun itu pun juga di mana ASI itu memang terbatas ya sampai 6 bulan. Karena kenapa sampai 6 bulan eksklusif itu karena memang di atas 6 bulan itu ASI itu tidak bisa memenuhi kecukupan minimal zat besi anak. Nah, makanya kita butuh MPASI sebetulnya. Nah, kalau misalnya dia udah umur setahun biasanya, maka ASI itu hanya dibutuhkan sebatas 30% saja. 70%-nya itu adalah makanan pendamping ASI. Seperti itu. Jadi bukannya berarti ASI itu udah nggak dibutuhin, enggak, masih dibutuhkan. Cuma memang sampai anak ini usia 2 tahun saja. Karena di atas 2 tahun pun anak juga tidak butuh ASI. Saatnya untuk disapih dan dia juga diperkenalkan oleh biasanya dari makanan keluarga. Makanya pentingnya apa namanya pengenalan makanan keluarga sejak dini ya. Jadi bukan makanannya, cuman situasinya juga. Jadi makan sama keluarga, situasinya dibiasakan makan dengan keluarga itu juga yang penting. Jadi menyusui itu sampai 2 tahun. Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Bu Ana kalau kurang jelas silahkan bisa disambung dengan eh, di unmute ya. Ya, jelas ya Bu Ana. Nah, silahkan yang lain yang eh, ini ada mau raise hand ataupun buka open mic. Kita coba lihat. Oh, nggak bisa ya. Oke, udah saya unmute. Silahkan eh, bagi yang mau bicara untuk diskusi masalah ASI karena sangat penting ini untuk eh, keberlangsungan ibu dan anak. Karena kita mau rencana berapa tahun lagi ya, 40 atau 30 tahun lagi kita Indonesia kena surplus demografi. Kalau ASI tidak digalakkan memang eh, sangat rendah terutama di tumbuh kembang di otak ya sama dari pertumbuhan badan ataupun secara mental. Nah ini ada dari iPhone, tidak tahu namanya siapa ini. Dok, anak saya 7 bulan, BB 5,8 kilo, MP, MPASI 3 kali snack atau kudapan 2/1 kali per hari ASI full BBF. Bagaimana cara saya harus naikin BB anak saya ya dok? Dok Cila ini. Ya. Ya, ini pertanyaan tiap hari ditanya ya. Bu, kalau kayak gini kan jadinya mohon maaf ini kan jadinya kan konsultasi pribadi ya Ibu ya. Iya. Ibu silahkan pergi ke Ya. dokter yang apa namanya mungkin dokter yang biasa menangani kasus anak ibu ya karena kan memang ini kan sudah 7 bulan maka mungkin memang saran saya harus dievaluasi lagi MPASI-nya evaluasi lagi kuantitas dan apa namanya volume MPASI ibu ya gitu ya semoga Baik, menjawab ya. baik. Ya, sudah bisa menjawab. Jadi silakan berkonsultasi kepada dokter terdekat karena ini masalah ini ya pribadi. Ya betul. Kepada Bu Viola dari Riau, jauh-jauh. Selamat sore, Bu Viola. Selamat sore, Dok Cila. Apakah benar, Dok, stres itu pengaruh utama yang menyebabkan ASI seret? Nah, silakan, Dok. Ya, oke, terima kasih Ibu Viola atas pertanyaannya. Jauh banget dari Riau. Ah, well, ASI seret pasti ya, stres itu pasti menyebabkan ASI seret. Makanya kadang-kadang baby blues itu biasanya disebabkan oleh ASInya nggak keluar biasanya. Jadi mamahnya ini berasa atau depresi pada ibu-ibu pasca postpartum itu biasanya sangat erat sekali. Biasanya itu apa namanya? Biasanya itu terjadi karena salah satunya ASINya nggak keluar dan dukungan yang eh, tidak tidak adekuat tuh kepada ibu yang diberikan. Seperti itu. Jadi sangat berhubungan sekali Ibu Viola. Benar jawabannya. Ya, Ya. Pak Edri mungkin perlu menambahkan ya.
masalah stres itu kaitannya dengan holistik Ya, terapi. Silakan. ya. Jadi memang kalau salah satu tradisi kuno ya, yang mungkin orang juga udah banyak tinggalkan. Kenapa saya ngomong mungkin? Karena sebagian besar klien ya, ibu-ibu yang datang ke saya mengeluhkan hal yang sama. Kalau di bahasa Barat mereka mengatakan sebagai baby blue syndrome, lalu kemudian juga apa namanya? eh, yang menarik di dalam tradisi kuno, tradisi zaman dulu, ibu itu menempati posisi yang sangat diutamakan dan dirawat setelah melahirkan. Jadi tidak hanya sekedar setelah melahirkan ya sudah, ya, terus masuk ke dalam dunia modern. Kalau udah siap untuk apa bekerja ya bekerja gitu ya, tuntutan zaman. Tidak, istirahat penuh 40 hari, lalu kemudian mendapatkan perhatian dari keluarga. Kalau masyarakat Asia, terutama orang-orang Tionghoa, itu ibu dan mertua biasanya udah repot bawain makanan. Makanan-makanan yang sifatnya jakpo ya. Makanan cak itu makan, po itu penguat ya. Jadi makanan-makanan yang sifatnya penguat, yang penuh nutrisi, meningkatkan kalau bahasa di dalam pengobatan tradisional kita sebutnya peningkat darah. Karena memang di dalam konsep pengobatan tradisional Tionghoa, darah dan qi tentu saja mengalami penurunan yang berat pada wanita setelah melahirkan, dan tidak mengherankan bila wanita mengalami depresi, karena kalau di dalam konsep kesehatan tradisional, darah itu adalah rumah jiwa, Pak Agus. Nah, sehingga apa yang hilang perlu dikembalikan dengan segera. Nah, kalau dilihat dari tinjauan psikologi, ya tentu saja si ibu ini kan mendapatkan perhatian gitu loh. Jadi perhatian lingkungan tidak hanya tertuju pada bayi, tapi juga kepada si ibu. Jadi si ibu juga merasa mendapatkan perhatian dari orang tua, mertua, dan juga suami. Saya kira demikian Pak Agus. Terima kasih. Pak Agus masih mute ya Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Idri. Nah, ini ada lagi dari Monkey King Lim. Pak Hendri, tolong titik akupuntur manakah untuk mengaktifkan dan menyuburkan ASI? Terima kasih. Ya, kalau titik-titik akupuntur yang sifatnya adalah simptomatis, itu tentu saja di daerah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Di daerah dekat-dekat areola itu memang ada titik-titik akupuntur yang sering dipakai untuk pijatan-pijatan akupresur. Jadi saya juga perhatikan teman-teman di AIMI, ya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, itu juga sudah mempraktekkan. Ada beberapa titik akupresur yang diajarkan, dirangsang, dipijit, itu sudah saya lihat, bolehlah itu dilakukan. Hanya saja kalau dalam kondisi yang memang apa ya namanya, udah dikategorikan perlu konsultasi lebih lanjut, tentu saja perlu diperiksa nadinya terlebih dahulu. Ya, tidak sederhana seperti itu. Contoh misalkan salah satunya bila si ibu ini mengalami stres, Pak Agus. Nah, stres ini seringkali mengganggu meridian hati. Kalau di dalam bahasa kesehatan tradisional kita sebutnya stagnasi chi hati. Nah, kalau stagnasi chi hati, ya tentu saja ada masalah yang lebih dasar, sehingga titik-titik akupresur yang sifatnya simptomatis itu tidak akan cukup, Pak Agus. Nah, misalnya, kenapa kok stagnasi chi hati? Rasionalnya bagaimana? Karena meridian hati itu adalah meridian yang khusus dan memang seringkali berhubungan dengan masalah kewanitaan. Karena meridian ini mengalir di bawah payudara, berhubungan langsung ke paru-paru, meridiannya. Nah, jadi pada saat dia mengalami stagnasi di sana, dikaitkan dengan masalah stres, terutama rasa marah atau kecewa, maka selain tinjauan psikoterapi, maka tinjauan secara akupuntur perlu diberikan, dan tidak melulu harus di daerah sekitar dada. Stagnasi chi hati itu juga bisa dibantu dengan titik-titik akupuntur dari jarak jauh. Jadi sangat relatif untuk menjawab pertanyaan tadi Pak Agus. Jadi tetap harus dikonsultasikan lebih baik.
Terima kasih. Baik. Ya, baik. Ini juga nyambung juga. Apakah akupuntur bisa membantu memperlancar keluarnya ASI yang sedikit ini dari Bu Sita? Nah, ada penjelasan tambahan atau Ya, ada riset-riset yang mengenai ini sudah ada. Namun yang bisa saya sampaikan kalau dari pengalaman klinis memang bisa membantu. Jadi pada kasus-kasus yang di mana terjadi kesulitan dengan ASI memang bisa dibantu dengan akupuntur. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, jadi tetap saya anjurkan untuk Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan yang melakukan akupuntur dan juga tenaga kesehatan tradisional memang mempunyai lisensi untuk memberikan akupuntur terlebih dahulu karena ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi akupuntur dan akupresur itu eh, tidak seperti begini loh Pak Agus. Kalau pusing titiknya pencet di mana, nah gitu loh Pak ya, Agus. Tidak sesederhana seperti itu. Apakah itu ada? Memang ada. Tapi kalau kasus-kasus yang lebih lanjut, saya kira akan lebih bijak bila dikonsultasikan terlebih dahulu. pada linya karena holistik sifatnya ya menyeluruh Ya, dari ya salah betul satu sekali. part per part ya holistik ya Ya, pengobatan. Baik, terima kasih Pak Edi. Eh, ini dari Bu Rizka tutup silang sama ya, ya izin bertanya dok, makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas ASI. Namun jika ibu setiap harinya tidak selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, apakah dapat dikatakan bahwa ASINya menjadi tidak berkualitas? Dok? Silakan. Ya, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. eh Makanan yang nggak bergizi itu maksudnya apa sih? Oke, kita harus evaluasi lagi nih maksudnya nggak bergizi kayak gimana. Kalau misalnya menurut dia itu bergizi tapi menurut kita enggak, mau gimana? Oke, itu sebetulnya makanan itu sebetulnya pemilihan makanan itu ujung-ujungnya adalah pilihan ibu. Oke, ibu mau punya anak pun itu pilihan, ya. Mau punya anak apa enggak, itu sebuah pilihan. Nah, itu menjadi salah satu konsekuensi. Tapi bukan berarti eh, bisa ya dan tidak. Kalau kita lihat ke belakang lagi, berarti kalau misalnya ibunya nggak bergizi, berarti mamahnya malnutrisi dong. Ya, jadi kita lihat lagi nih makanan yang bergizi itu kayak apa sih? Jadi nggak semena-mena ibu ini makan yang biasa. Kita lihat lagi pas waktu waktu lagi hamil, ibunya makan apa aja sih gitu. Nah, itu biasanya direfleksikan dengan apa namanya kadar lab darah yang mungkin dianya anemia, ya kan? Atau apa namanya kekurangan darah seperti itu. Atau mamahnya ini punya riwayat apa namanya penyakit misalnya kencing manis seperti itu. Jadi banyak sekali suatu faktor, ya. Mungkin bisa apa namanya eh, memberikan suatu pemahaman bahwa berarti kalau gue makan jelek, ASI gue jelek. Nggak kayak gitu ya. ASI itu selalu mengikuti demand-nya bayi gitu. Jadi sebetulnya ibu-ibu yang malnutrisi pun ASINya berkualitas kok gitu. Bukan, jadi jangan memandang sebelah mata ASI semena-mena mamanya makannya jelek gitu. Enggak. Cuman kita harus lihat lagi apakah sebelum sebelum mama anaknya ini lahir bagaimana status gizi ibunya. Nah, itu yang baru kita bisa evaluasi. Ya, mudah-mudahan menjawabnya Ibu Rizka ya. Gitu. Baik. Cukup ya Bu Rizka atau masih ada tambahan silahkan bisa lanjut atau langsung tanya. Ini dari Bu Susanti adalah gini dok. Seringkali saya Mm-mm. mendapatkan ibu menyusui yang usianya 30 atau 35 tahun mengeluh ASINya keluar sedikit. Sehingga tak jarang akhirnya kombinasi dengan sufor. Saya nggak tahu apa sufor itu dok. Apakah benar usia dan klaritas dapat mempengaruhi produksi ASI dok? Nah, bagaimana cara mengetahui produksi ASI ibu itu cukup untuk bayinya? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Hubungan usia dengan apa namanya dengan Oh, susu formula tadi ya, sufor ya. enggak, ini kan Ya, dia bilang usianya 30 sampai 35. Jadi hubungan antara usia dan ASI sehingga harus pakai sufor seperti itu. ya. Nah, sebetulnya nggak ada. Saya umur 31 Bu. Jadi kalau dibilang kasih saya cukup, kasih saya kurang kayaknya
Enggak deh kayaknya ya. Selama bayinya masih ada dan bayinya itu masih menghisap payudara mamanya, pasti ASInya ada. Oke? Jadi jangan bilang kalau misalnya orang ibu-ibu yang 30 35, oh itu bukan body shaming, tapi itu namanya age shaming, oke? Jadi nggak ada hubungannya sama usia. Oke, sayang. Jadi eh, usia dan paritas itu tidak mempengaruhi produksi ASI. Mungkin memang ASINYA sedikit, ada ibu-ibu yang dia itu ASI sedikit tuh ada. Cuman pertama, sadarilah apabila hasilnya ini keluarnya sedikit. Kedua, evaluasi lagi. Kenapa sih hasil saya sedikit? Ya, apakah benar hasil saya sedikit? Ketiga, yuk minta bantuan konselor laktasi atau konsulkan ke dokter atau ke rumah sakit yang ada konselor laktasi. Jadi untuk supaya bisa evaluasi bareng-bareng apakah emang benar ada masalah dengan saya atau masalah dengan ibu anaknya. Jadi yang aku tadi bilang tadi, jadi kita nggak bisa semena-mena menyalahkan ASI dikit apa enggak gitu. Jadi harus lihat secara holistik lah. Maksudnya lihat secara keseluruhan seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya. Jadi makanya kombinasi dengan Sufor. Soalnya mamanya juga insecure ya kan, kayak kok ASI gue dikit nanti anak gue nggak gede lagi kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya ibu gitu Ibu Susanti. Ya Bu Rizka sama-sama atas penjelasannya. Oke, Ya, ya, gitu. baik. Terima kasih, Dok. Eh, Silakan kalau ada yang mau diskusi. Bu Linda Bambang mau buka. Silakan Bu Linda. Atau siapa silakan. Eh, Mau bertanya nih, Dok, atau mau jadi, apakah ada kaitan ya antara eh, ibu, apa namanya, anak, karena ibunya faktor tertentu nggak mau menyusui itu di awal, eh, berpengaruh terhadap perilaku anak gitu. Misalkan anaknya bisa lambat tumbuh kembang atau dia mengalami perilaku sangat agresif atau apa, apakah ada pengaruh seperti itu? Karena saya punya cucu seperti itu di awal, dibanding cucu yang kedua dia kayak ASI di awal, itu tetap berbeda perilaku gitu. Silakan. Jadi intinya mau nanya kalau bahwa apakah ASI itu mempengaruhi dengan perilaku anaknya gitu ya Pak? Iya betul. Yes, itu benar banget. Jadi sebetulnya ASI itu bukan sekedar memberi makan yang tadi ayah saya bilang, cuman apa namanya, ASI itu kan juga ada bonding. Jadi mata pertama kali cahaya yang dilihat dari anak itu adalah mata mamahnya pertama kali dia lahir. Jadi memang inisiasi menyusui dini atau ASI eksklusif itu meningkatkan survival rate 90% hingga 90% signifikansinya. Itu ada statistiknya. Jadi sudah dibuktikan bahwa anak ASI itu memang bukannya dia semena-mena kayak iya lebih kuat aja daripada anak yang lain gitu. Kalau misalnya temennya batuk pilek, anaknya enggak gitu. Enggak, cuman as an individual, yes, dia bisa lebih apa namanya, untuk perkembangan secara luhurnya kan kalau anak dibagi dua ya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tuh yang kita bisa lihat berat badan dan panjang badan, tinggi badan. Perkembangan itu lebih kompleks. Maka ASI itu sebetulnya lebih daripada kg, kilogram dan sentimeter, tapi dia juga melebihi melampaui itu. Jadi bisa mempengaruhi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih apa Chinese lebih dari Chinese medicine-nya dari Pak Henry coba. Ya, silakan Pak Edi menambahkan. Ya, saya sangat setuju itu Pak Agus. Jadi memang pada saat, ya sebelumnya saya mau sampaikan ya, kalau saya cerita ini itu saya jadi merasakan memang kalau ada yang zaman dulu mengatakan di bangku-bangku sekolah wanita adalah tulang punggung soko guru negara, saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Tapi ya yang apes saya lihat di kebiasaan masyarakat kita itu kalau sudah urusan di meja makan, makanan-makanan protein tinggi dilempar ke yang laki-laki semua gitu. Itu yang kadang saya berpikir, yes, maaf nih pikiran saya agak random dikit, cuman ada hubungannya gitu. Jadi pada saat apa namanya, proses dari hamil lalu kemudian proses menyusui di kemudian hari, maka wanita itu mendapatkan porsi yang
memang seharusnya dipupuk sejak dia remaja, dari awal dipupuk dari remaja. Karena apa yang diberikan oleh seorang ibu setelah dia melahirkan, ya, memberikan ASI, menyusui kepada bayinya, itu bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi pendidikan lanjutan. Karena seperti yang saya sudah sampaikan, proses menyusui itu melatih daripada bonding, memberikan stimulus melalui titik-titik akupuntur, terutama titik perikardium tadi. Lalu kemudian anak melakukan kontak mata. Nah, makanya kenapa tadi Dr. Cila menjelaskan penggunaan pacifier atau kempengan itu akhirnya merusak. Kadang saya suka bercanda kalau saya memberikan kuliah atau materi ke siswa-siswa saya. Makanya tidak heran kalau zaman sekarang banyak sekali generasi sintetis, ya karena memang sejak bayi dikenalkan dengan hal sintetis, ya apa namanya payudara tiruan atau apa ya dot dan lain sebagainya. Jadi kembali ke tadi, dengan menyusui dan memberikan ASI secara langsung itu memberikan rangsangan kepada bonding, meningkatkan kemampuan untuk terhubung. Dan kemampuan bonding itu tidak hanya bicara tentang, oh saya mampu terhubung dengan orang lain, saya mampu terhubung dengan benda, ya, benda, kepemilikan ya, kepemilikan, ini milik saya, benda saya, dan sebagainya. Tetapi dampaknya kan besar terhadap bagaimana dia mempunyai kesadaran terhadap sosial. Karena bonding itu berhubungan dengan bagaimana saya terhubung dengan lingkungan keluarga saya, lalu kemudian kelompok saya. Saya merasa dimiliki oleh kelompok saya, dan saya memiliki kelompok saya. Yang ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan bagaimana saya mampu meregulasi, ya, mendekatkan diri saya untuk sejalan dengan aturan-aturan supaya saya bisa diterima di dalam kelompok saya. Nah, anak pada saat proses menyusui, dia juga mengenali wajah ibunya. Dia berusaha mengenali wajah ibunya, reaksi-reaksi ibunya, kemudian melakukan asosiasi, oh kalau mama saya atau ibu saya mempunyai mimik wajah seperti ini, dia sedang apa, perasaan apa yang saya rasakan, apa yang dia sedang rasakan. Nah itu krusial Pak Agus. Jadi tidak mengherankan kalau memang pada anak-anak yang melalui proses menyusui eksklusif dengan baik, perkembangan dari bonding, lalu kemudian keteraturan emosi dan kontrol perilakunya juga lebih baik bila dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melalui proses menyusui. Baik, terima kasih Pak Hendrik dan Dok Sheila atas penjelasannya. Ya, tinggal nanti yang mengeblend lingkungan ya, orang tuanya, terutama pelatihan-pelatihan terus-menerus ya, supaya dia bisa menyadari dia tuh jadi sama-sama jadi manusia unggul. Baik, ini ada lagi di chat Pak Andi M ya, izin bertanya dok, bagaimana mengatasi bayi yang sepertinya gusinya gatal dan si bayi tidak fokus untuk menyusu, menghisap sebentar lalu dilepas dan menyetang. Setelah itu nangis kecer ya, dan setelah ditimang-timang baru tidur. Tapi kita sebagai orang tua khawatir dia menyusui tidak optimal, tapi terpaksa tidur karena ditimang-timang. Mohon penjelasan dok. Oke. Gusi gatal itu, hmm, oke, saya skip ya dengan gusi gatal ya, karena kalau gusi gatal jujur saya kurang bisa paham nih. Tapi yang saya lihat dari pertanyaan ini adalah distraksi pada waktu menyusui. Ya kita evaluasi lagi lingkungan menyusuinya bagaimana. Ya, apakah apakah menyusui pada saat bayinya sudah terlanjur lapar atau tidak. Jadi sebetulnya bayi yang terlanjur lapar itu biasanya dia kalau dikasih payudara tuh dia ngamuk gitu. Jadi kayak dikasih payudara udah keburu lapar, jadi udah ngamuk duluan. Jadi kita harus mengenal yang namanya feeding cues gitu. Jadi feeding cues itu adalah memberikan makan ASI itu pada waktu dia lagi lapar tapi belum ngamuk lapar seperti itu. Nah, jadi mengenyot tangan tuh salah satu mengenyot tangan itu adalah kayak refleks untuk dia di mana dia tuh
menenangkan diri sepertinya. Jadi dia butuh sesuatu yang menenangkan. Nah, berarti orang tuanya punya PR untuk mengevaluasi kenapa nih anak gue jadi rewel gitu ya. Jadi kita harus tahu kenapa sih dia nangis, karena nangis tuh nggak semena-mena dia lapar gitu loh. Mungkin dia overstimulasi, mungkin dia pindah lagi di ruangan yang nggak biasa eh, dia tidur, atau lagi pindah rumah, kita nggak pernah tahu. Jadi semoga orang tua bisa tahu ada apa sih sama anak ini, tiba-tiba selama ini bisa kayak begini gitu. Jadi kalau misalnya evaluasi dan tidak kunjung em, dapat clue-nya, boleh tau bisa bisa minta bantuan ke konselor laktasi gitu ya, gitu. Baik, kita jawab Pak Andi. Ya, baik. Ini kaitannya dengan herbal Cina ini yang cocok Pak Henry. Pak Henry, saya sering dengar tradisi memberikan cairan sari chicken dari herbal Cina buat ibu-ibu postpartum. Apakah benar itu bagus sekali? Silakan, atau Dok Cila juga boleh, atau Pak Henry yang punya pengalaman seperti ini. Ya, silakan. Jadi kalau tradisi itu banyak sekali ya Pak Agus ya. Jadi kalau kita bicara tradisi perlu diketahui bahwa orang Tionghoa itu memiliki cukup banyak suku. Sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ini ada suku Batak, ada suku Jawa, ya ada suku apa namanya Minahasa, itu di Tiongkok juga banyak. Setidaknya di Indonesia misalkan yang paling banyak ya itu suku Hokkien ya. Lalu kemudian ada suku Hakka untuk orang Tionghoa sendiri. Lalu kemudian ada juga orang-orang Teochew, itu suku. Dan masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda-beda, Pak Agus. Nah, jadi kalau pemberian apa namanya saripati ayam itu secara umum memang ada. Kalau tradisi orang Hakka itu biasanya diberikan yang disebut dengan ayam arak jahe. Ya. Dia masak ayam arak untuk ibu yang setelah melahirkan. Ya. Tapi araknya khusus, bukan arak biasa gitu, bukan. Atau arak Bali itu bukan, beda. Ada arak khusus itu, memang khusus untuk itu. Nah, sedangkan kalau tradisi di Jawa juga ada jamu-jamu yang diberikan setelah melahirkan gitu. Nah, kalau secara sehari-hari saya kira pemberian sari ayam tuh sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun kalau seandainya ibu ingin menyertakan herbal, tetap saya anjurkan Anda untuk berkonsultasi dengan nakes dan nakestrat yang memang mempunyai kompetensi ke sana terlebih dahulu. Karena pada saat ibu melahirkan, siapa tahu ada faktor yang lain yang berhubungan dengan kesehatan yang harus dihati-hati juga. Misalkan, ibu setelah melahirkan ternyata juga punya hipertensi. Jangan salah, ada herbal-herbal yang harus diwaspadai yang memang kontraindikasi pada kasus hipertensi, Pak Agus. Nah, misalkan juga ada herbal yang sifatnya melancarkan darah, lalu kemudian apa namanya, sementara si ibu ini masih dalam proses pendarahan yang hebat, ya tentu saja dilarang. Makanya kenapa seringkali dokter melarang ibu-ibu yang sedang hamil atau melahirkan atau sedang masa nifas itu untuk mengkonsumsi herbal itu karena seringkali ada konsumsi yang tidak tepat. Jadi masyarakat tidak konsultasi terlebih dahulu, membeli herbal di pasar, mentang-mentang ada tulisannya jamu untuk pasca melahirkan. Nah, itu tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, ternyata ya nggak cocok, ya jadi repot gitu kan. Ya, cuman kalau secara umum seperti yang Ibu tanyakan tentang sari ayam tadi, itu saya kira aman. Nah, tapi ya sekali lagi dicek dulu cara bikinnya bagaimana, konsultasikan terlebih dahulu, jangan sampai nanti salah bikin. Itu Pak Agus. Cuman saya mau bikin acaranya di sini nanti judulnya kan beda, bukan menyusui tapi resep masak nanti malah. Ya paling tidak secara umum saja. Ya, kaitannya di resep ya. Betul betul. Ya, baik. Terima kasih Pak Endi penjelasannya.
Nanti khusus itu edisi khusus resep. Saya Boleh, nyoba. nanti kapan-kapan juga. Boleh, boleh. Ya, baik. Eh, ini dari Pak Andi DP ya, Dok Cila. Ya. Izin bertanya dok terkait support. Bayi saya saat baru lahir langsung diresepkan support saat di ICU. Ada IMD sebelumnya oleh dokternya dengan alasan gulanya rendah. Padahal ASI saya sudah keluar bahkan di saat tangan saya masih kaku pasca FC sesar ya. Di usia menuju 2 bulan tiba-tiba badannya beruntusan. Hingga sekarang saya kepikiran apa ada hubungannya dengan pemberian support saat saya baru anak saya baru lahir. Anak saya berikan ASI terus dok. Support hanya sekali baru lahir saat itu. Silakan dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Andi atau Ibu Andi, ya. Oke, apa namanya? Gak apa-apa ya. Maksudnya, eh, terima kasih sekali sudah berjuang karena nggak gampang ya. Bayi lahir di NICU, tapi udah mau belajar buat menyusui itu. Congratulations, sekarang udah 2 bulan. Tapi waktu 2 bulan tiba-tiba bayinya badannya beruntusan. Oke, evaluasi lagi. Kenapa bisa beruntusan? Ya, karena sebetulnya nggak ada hubungannya sama pemberian sufor pada waktu lahir. Karena waktu baru lahir kan pemberian sufor hanya untuk indikasi medis aja, ya kan. Jadi kalau memang udah dilepas dari sufor dan diberikan ASI, ya artinya kita harus eh, evaluasi lagi. Kadang ada beberapa anak-anak yang mungkin special case-nya adalah dia sensitif sama apa yang mamanya makan. Ya, coba evaluasi lagi. Waktu itu saya makan apa ya, atau konsumsi apa ya, atau mungkin bayi ini apa namanya sensitif sama apa namanya kayak alas-alas tertentu gitu. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi lagi. Jadi nggak semena-mena tentang ASI ya. Mungkin karena mungkin ganti deterjen atau apa gitu. Jadi ini saya nggak mau ngomongin tentang deterjen khusus bayi ya, enggak ya, karena nanti banyak pertanyaan tentang masalah hal seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi sebetulnya harusnya sih tidak ada hubungan dengan ASI dan beruntusan. Cuman mungkin harus dievaluasi lagi. Waktu itu makannya apa? Dan kita evaluasi lagi lingkungannya bagaimana. Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Andi DP. Nah, ini Bu Sinta, mohon maaf Bu, karena kita bukan forumnya di pasca itu tadi ya, melahirkan, tapi di menyusui. Jadi Ya, mudah-mudahan tapi bisa nggak apa-apa, jawab. Pak Agus. Saya mau jawab Boleh. aja. Kasihan Oh, ini. oh silakan, silakan. Baik. Soalnya begini, Bu Sinta ya. Saya setelah baca tulisan Anda di chat, waduh, saya lebih ngeri lagi. Jadi makanya saya bersedia jawab. Sebaiknya jangan, Bu Sinta. Karena apa? Kalaupun Ibu ingin membeli, mengkonsumsi, nomor satu, cek apakah sudah ada tanda persetujuan dari BPOM atau belum. Kalau tidak ada persetujuan BPOM, saya sangat tidak anjurkan. Ada persetujuan BPOM aja, tolong Ibu cek di aplikasi BPOM, apakah terdaftar atau tidak ya. Takutnya ntar ada tulisan persetujuan BPOM, tapi ternyata tempelan doang ya Pak Agus ya, kan horor gitu ya. Ya, Makanya hati-hati, jangan deh. Makanya saya mau jawab, karena memang ya, jangan sampai nanti Anda kejeblos. Lebih baik masak sendiri, bikin sendiri lebih afdol, Bu, lebih aman. ya, ya. Baik, gitu ya Bu Sinta. Mohon maaf kalau tidak seterusnya, karena ini kita kaitannya dengan menyusui sebenarnya. Ya. Baik, ada lagi. Kita masih ada waktu eh, 15 menitan lagi ya. Mbak Ria, terima kasih. Ya, masih ada waktu 15 menit sebenarnya. Kalau ada silahkan dibuka open mic kita diskusi ya atau chatting. Silahkan kita akhiri. Oh, ini ada raise hand nih. Dr. Sugeng raise hand. Oke. Silahkan Dr. Sugeng. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Ya, silahkan Dr. Sugeng. Selamat sore. Saya mau tanya kepada uh, Dr. Sisilia. Dr. Cila. Saya ada pasien, ya, posisinya itu baru lahir, tapi dia kena CA15-3. Apakah boleh anak itu menyusui? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya.
Silakan, Ya, Dok Dila. terima kasih Bapak Dokter. Ini pertanyaan sangat medis sekali. Sebetulnya apabila pasien ini terdiagnosis ini sangat-sangat medis ya sebetulnya. Kita harus konsultasikan lagi kepada dokter onkologinya sih sebetulnya dan apakah pasien ini dalam perawatan apa tidak seperti itu perawatan kemoterapi apa tidak karena harus karena menyusui itu sangat hal yang sensitif ya. Karena menyusui itu juga sebetulnya ada kondisi ibu dan kondisi anak. Jadi nggak mutlak-mutlaknya harus menyusui ASI secara eksklusif karena ibu-ibu yang HIV pun apa namanya kita juga rada abu-abu nih apakah dia kita harus balik lagi apakah beliau ini lahir secara normal atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan kepada dokter onkologinya lagi ya, Dok ya gitu. Baiknya bagaimana? Dan dikondisikan lagi kepada pilihan ibunya. Nah, biasanya kadang-kadang harus ajak diskusi. Ini ibunya maunya eh, rencana ibu ke depan mau seperti apa. Nah, kayak gitu. Itu harus diomongin. Jadi kita nggak mungkin sebagai nakes secara sekonyong-konyong bilang, iya ibu harus kasih walaupun ibu sakit. Nggak ya, gitu. Tapi kita harus mempunyai pertanyaan terbuka sehingga ibu ini mempunyai pilihan sehingga ibu mengerahkan ibunya untuk mengevaluasi dan mempunyai rencana ke depannya seperti apa dan dukungan apa yang bisa diberikan oleh suami ke depannya seperti itu menurut saya. Ya, Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. terima kasih Dila dan Dok Gen. Satu kali lagi penanya kalau masih ada untuk chatting. Kita bersyukuri di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Ilman. Selamat sore Pak Ilman. Ya, ada Sore, ya, Pak. ya, ya. Baik, karena sudah tidak ada, ini kalau konklusi saya pakai pantun lagi boleh nggak? Saya pakai pantun aja ya konklusinya. Kalau untuk saya konklusi di kesimpulan di waktu di QA. Bunga mawar di taman mekar, harum semerbak siang dan malam. ASI penting bagi anak dan ibu tercinta. Sehat kuat tubuh dengan selamat. Baik, selanjutnya Cakep Bapak Agus. selanjutnya kita di penghujung acara eh, akan diberikan sertifikat oleh Bapak Hilman. Kalau Pak Agus nggak keberatan, saya juga akan membalas pantun Bapak. Wah, boleh silakan. Wah, keren. Ya, Memberi kasih dengan menyusui. Terima Cakep. kasih Pak Agus sudah memoderasi. Mantap. cakep. Keren. Keren. Baik, terima kasih kedua narasumber. Baik, ini kami persilahkan kepada Bapak Ilman Rama Pratama, Insinyur S.Ud CHT, untuk memberikan penyerahan sertifikat kepada kedua pembicara, sekaligus nanti closing statement kepada Bapak Ilman. Saya persilahkan. Silakan Pak Ilman. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Ya, selamat sore sahabat-sahabat semua, peserta Ismena Pikti. Hari ini kita mendapat tambahan pengetahuan lagi dari dua orang pakar yang luar biasa, ya, dari Dr. Mariel dan juga Pak Henry, sahabat saya juga. Dan ini juga tentunya tidak lepas dari moderator yang luar biasa dari Dr. Agus. Ya. Hari ini saya mewakili Pikti dan seluruh unit peserta seminar Pikti seri ke-201 mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, moderator, dan seluruh panitia Pikti. Sebagai apresiasi dan ungkapan rasa terima kasih sebesar-besarnya, maka saya mewakili Pikti menyampaikan sertifikat penghargaan Pikti kepada narasumber pertama, Dr. Maria Asilia Domini, BSc. Mohon diterima, Dok. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Dan juga tidak lupa kepada narasumber kedua, sahabat saya, Pak Henry, AMD, Akub, SAG, KES. Mohon diterima, Pak Henry. Ya. Terima kasih banyak Pak Hilman. Ya, terima kasih, Pak Henry. Dan juga moderator kita hari ini yang luar biasa,
Dr. Agus Prayitno, CET, mohon diterima sertifikat ini. Terima kasih Pak Ilman atas Ya, sertifikat. terima kasih, Dok. Ya. Sebelum acara Ismina Pikni hari ini ditutup, kami mengundang kembali ke seluruh peserta untuk mengikuti Ismina Pikti seri ke-202 pada tanggal 11 Agustus 2024, hari Minggu pukul 14.30 WIB dengan tema Family Care for Adopted Child.